Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang mengerikan, yang dimana kisah ini menceritakan dari seseorang yang aku sebut Mama, yang dibalik kesuksesannya ternyata ada sesuatu yang ditukarkan, yaitu saudaraku sendiri ditukar dengan sebuah kekayaan. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke ceritanya. Aku selalu percaya keluargaku sangat bahagia. Mama telah mencukupi segala hal, melampaui semua yang bisa diharapkan. Perhatian, kasih sayang, kelembutan. Seingatku perempuan itu bekerja pontang-panting sewaktu aku kecil. Mungkin pula sebelum mendiang Mas Gio lahir. Ia mampu melakukan apa saja atau setidaknya terlihat mampu. Tenaganya seolah tak pernah habis, kerja dari pagi sampai malam. Tetapi tak pernah sekalipun Mama meninggalkan santap malam di meja makan kesayangan kami. Aku pernah berkata saat kami sedang menikmati sop konro di suatu malam, andai kata aku sudah dewasa sekarang, aku lebih senang bekerja sepanjang hari menggantikan Mama. Bisakah Mama santai saja beberapa hari ini? Seperti biasa, Mama tak pernah menjawab, dan ada aja senyum yang tersisa untuk anaknya. Dan begini jawaban Mama. Seandainya kerja keras Mama di hari ini membuat kamu tidak perlu bersusah-susah di masa depan, itu lebih menggembirakan bagi Mama. Mama juga tak pernah tampak sedih, tidak pernah takut atau kelihatan rapuh. Pendek kata, ia seperti tidak bisa dijatuhkan. Suatu ketika Mama berkata, sedih dan takut hanyalah ilusi dari pemandangan yang sesungguhnya, yaitu kehilangan, kemiskinan, dan tidak adanya kemampuan memilih. Ia ucapkan kalimat itu 2 pekan sebelum kami pindah ke rumah baru yang luas serta bagusnya berlipat-lipat dari yang lama. Ya, sebelum membeli, Mama mengontrak rumah sudah lama, semenjak gadis. Bahkan ia dipertemukan jodohnya di rumah petak yang catnya berkerak-kerak jamur itu, yang tidak bukan ialah bujang, tetangga ujung gang. Kemudian aku menyebutnya Papa. Aku tidak dapat bercerita banyak tentang lelaki itu, oleh karena ia meninggal setelah ditujah levernya saat sedang mengantar barang 7 bulan sebelum aku lahir. Meski begitu, aku bisa menceritakannya sedikit. Yang paling menarik ialah kisah Mama ketika sudah memacari Papa, dan pada suatu malam ia ditabrak lari oleh seorang pengendara motor. Kejadiannya tidak jauh dari rumah sehingga hal itu diketahui oleh pacarnya. Tanpa banyak pertimbangan, pemuda itu langsung melarikannya ke rumah sakit. Luka luarnya begitu parah, tetapi itu belum seberapa dibanding saat dokter mengumumkan bahwa perempuan itu mengalami hemotoraks dan jalan keluarnya harus operasi yang tentunya tidak murah. Tapi yang mengagumkan, Papa membuat semua itu jadi amat sederhana. Ia menjual sebagian peralatan musiknya yang dicicilnya dari tahun ke tahun guna membiayai operasi tersebut. Bahkan ia nekat menggadaikan audio mixer kepada temannya. Singkat kisah, Mama bisa dioperasi dan kabar baiknya operasi tersebut berhasil. Beberapa tahun kemudian mereka pun menikah. Sayang, itu hanya sebuah perkawinan berumur pendek. Namun Mama tidak mau melupakan pria itu sehingga hatinya seolah-olah tertutup untuk kawin lagi. Rumah baru memberikan sebuah kisah dan warna yang baru pula. Yang sangat ketara ialah ketika kusadari harapanku tentang Mama cepat terwujud. Sejak kami pindah, ia tak lagi bekerja mati-matian. Lebih banyak waktunya habis bersamaku. Akan tetapi kali ini malah sebaliknya. Aku yang sering meninggalkan lantaran wajib sekolah. Mama tiap hari mengantarku ke sekolah, juga menjemputku pulang, dan seringkali ia mengajakku bersukaria ke tempat-tempat yang menyenangkan. Tapi pada suatu hari, untuk kali pertamanya aku melihat Mama murung, yakni ketika sore hari. Ia duduk di sebuah ruangan dengan wajah yang amat ditekuk. Aku tak berani bertanya, pun mulanya aku juga tidak kaget.
Sebagai anak yang mulai berpikir, aku mengerti bahwa perasaan manusia dapat silih berganti. Mungkin saja mama sedang mengenang kebaikan-kebaikan papa, sebab ia berujar kepadaku, sebaik-baiknya suami setidaknya akan menjahati istrinya dengan kepergian yang terlalu menyakitkan. Maka aku biarkan saja mama bersama perasaannya. Tidak kutanya-tanya dan tidak pula aku dekati. Tentang Mas Gio, dia adalah kakakku. Akan tetapi dia mirip dengan papa yang telah meninggal cepat hingga aku hanya mengetahui namanya. Hidupnya hanya sampai 14 atau 15 bulan. Lalu papa menghamili mama untuk kedua kali sebelum ia menyusul pergi selamanya. Aku tidak lebih mengenal Mas Gio daripada papa. Wujudnya entah bagaimana, kenapa ia berumur pendek, tapi yang penting aku sudah diberitahu faktanya. Dan aku tetap menyebut namanya dengan sebutan Mas sebagai penghormatan terhadap riwayat keluarga. Waktu aku beranjak remaja, aku tanya mama soal di mana tempat pemulasaran papa dan Mas Gio. Sebelum mendengar jawabannya, aku menjumpai perubahan yang tiba-tiba dari parasnya. Aku jadi merasa bersalah. Mungkin saja sebuah pertanyaan sederhana malah justru membangkitkan kedukaannya. Mama kemudian menyebut nama tempat pemakaman umum di kota kami. Dua-duanya dikubur di situ, Ma. Hanya papamu, Gio, ada di Jawa Timur. Aku belum pernah mengunjungi mereka. Kurasa mulai sekarang Mama bisa mengajak pergi ziarah ke tempat-tempat itu. Maka tibalah hari ketika Mama akhirnya mengajakku menziarahi papa. Kuburan umum tempat papa berimpit-impit dengan ribuan manusia lain yang telah wafat. Guglilmo Ibrahim. Gumamku aneh. Dan aku merasa sangat bodoh karena bahkan aku tidak pernah mau tahu siapa nama papa. Pantas saja badanku brosor dan berkulit cerah seperti keasikan. Maka aku tanya, apa papa keturunan Eropa atau Spanyol, Ma? Oh, papamu Itali. Hah, Itali? Apa dia campuran Indonesia, Ma? Ibrahim diambil dari keluarganya yang berasal dari Melayu Singapura. Jadi benar-benar dia perantau ya, Ma? Kakek dan nenek dari papamu dulu merantau kemari. Mungkin karena sudah terlalu lama di Indonesia, mereka akhirnya mengganti kewarganegaraan. Bagaimana dengan keluarga di sana, Ma? Di Singapura. Ah, yang benar saja, mereka sudah terlalu susah dilacak. Kalau kakek dari mana? Dia meninggal jauh sebelum kamu ada. Mama mencodongkan matanya padaku, dan sebelum aku tanya tentang mamanya, ia lebih dulu mengatakan, nenekmu meninggal hanya berselang 2 bulan setelah kakekmu. Hanya ada satu pamanmu, dia di Libya dan tak pernah kembali. Ah, setidaknya aku masih punya paman kan, Ma? Ah, kamu jangan berharap banyak, Nak. Mama selalu mengharap kebalikannya. Dengan bertambahnya waktu, aku makin kenal mamaku. Juga aku tahu bahwa ia sebenarnya tidak seceria ketika aku masih kecil. Ada satu kamar di rumah kami yang boleh ia masuki. Aturan itu selalu kuhargai. Boleh jadi itu adalah tempat ia merenung, mengerjakan hal-hal yang belum pantas aku ketahui, atau mungkin saja sebagai ruang ibadah yang sangat privat. Untuk yang terakhir sebetulnya sih aku ragu. Aku tak pernah diperkenalkan pada agama. Demikian pula mama yang tampaknya punya prinsip dan aturan sendiri. Namun, ya, bisa saja seseorang memahami Tuhan dengan jalan lain yang lebih independen. Ekonomi keluargaku sangatlah cukup, bahkan sangat berkelimang harta. Bisnis mama berceceran di bidang apa saja. Yang paling kusukai ialah pabrik pembuatan bakso yang hebatnya menyuplai ratusan pedagang bahkan restoran di mana-mana. Itu adalah pabrik pertama yang mama buat, sehingga terasa sangat spesial bagiku. Bahkan mama juga punya jaringan restoran bakso yang cukup ternama. Pelan-pelan aku belajar bisnis, dimulai dengan perencanaan ide, dan tentu saja dengan mamaku sebagai gurunya. Memang, ia juga menekanku agar masuk di sekolah bisnis terkemuka, sebab menurutnya yang paling penting dari kampus ialah menanam jaringan untuk masa depan. Akan tetapi aku lebih dulu memperkenalkan seorang gadis kepada mama daripada proposal bisnis. Ya, hasrat muda memang sukar dibendung. Dia adalah Ananda. Aku jatuh hati begitu cepat dan takkan membiarkan dirinya lepas ke pelukan para bujang pesaing.
Untungnya Ananda membalas perasaanku, maka kami berpacaran secara tidak sah, karena memang tak ada hubungan yang sah kecuali perkawinan menurut hukum. Bagaimana tanggapan Mama? Astaga, ternyata dia pun cepat kepincut pada Ananda. Ya, aku tidak salah pilih. Mataku jeli, firasatku tajam terhadap wanita. Dia sebaik-baiknya gadis yang dapat diharapkan. Sampai-sampai namaku langsung melambung di jagat kampus setelah memacari Ananda. Apalagi kurangnya Ananda. Tidak ada, kecuali kami cuma sekedar berpacaran. Sebab aku tidak menginginkan hanya sebatas itu. Ku ingin mengawininya, kalau bisa selekasnya. Ananda tak suka berkencan di luar, melainkan lebih senang menghabiskan waktu bersama di rumah. Katanya itu efektif mencegah bisikan setan, dan aku pun memahaminya. Dalam bahasaku, setan adalah hasrat untuk berbuat lebih banyak terkait interaksi yang intim antara satu dengan yang lain. Bagiku tidak masalah, setan atau hasrat bisa kucegah dengan mudah. Aku tidak mengincar tubuhnya walau kuakui ia sangat menarik. Yang paling penting ialah dirinya seutuhnya. Ananda ingin sekali aku mengenal keluarganya. Begitu pula sebaliknya, ia jadi lebih banyak tahu tentang Mama. Keduanya mudah akrab, apalagi mereka sama-sama suka membuat pastry. Jadi hubungan ini mula-mulanya lancar saja. Kalaupun ada yang sedikit musik atau tepatnya hal baru yang membutuhkan adaptasi, yaitu sikap Ananda yang disiplin menyembah Tuhannya. Akhirnya aku memberikan karpet kecil namanya sajadah serta baju kurung bernama mukena, supaya ia tidak perlu repot-repot menenteng benda itu kalau mau berkunjung ke rumahku. Pada satu kesempatan ia bertanya padaku, "Apa kamu tidak salat?" Aku tak yakin harus menanggapi seperti apa. Salat. Aku mengerti itu wajib untuk orang Islam, tapi untukku, sedang aku saja tidak mampu mendefinisikan keyakinanku. Jangan salah, bukan aku tidak percaya Tuhan. Sebaliknya, Dia lebih mungkin dan lebih baik ada daripada tidak. Aku hanya belum punya rencana beragama. Menjadi beragama berarti harus siap dengan petualangan jiwa yang membutuhkan aksi-aksi nyata. Berkaitan dengan pernyataan Ananda, aku jawab begini. Itu masih jauh. Aku harus menentukan lebih dulu untuk beragama atau tidak. Beragama, hei, lihat namamu, Ibrahim. Dia adalah bapak semua agama. Tentu saja, justru itu membuatku bingung karena aku punya 3 pilihan. Astaga, kamu ini, kupikir kita seagama. Jadi sekarang kamu menyesal. Kata siapa? Model pemuda sejenismu bukan hanya kamu. Itu biasa terjadi pada beberapa pemuda seumuran kita. Artinya kamu akan bersabar menunggu aku memilih agamamu sehingga kita bisa menikah. Ya Allah, kamu selalu menyinggung pernikahan tiap hari. Siapa bilang kita pasti menikah? Itu masih jauh, William. Jangan sempitkan hidupmu dengan kehadiranku. Lihatlah berapa perusahaan milik mamamu, berapa ribu karyawan yang bernaung di sana. Kelak, itu semua harus kamu lanjutkan agar kehidupan ribuan orang tidak terguncang. Menikahiku? Itu soal recehan. Begitu pula aku. Ini bukan tentang agama. Lebih masuk akal jika kita mempantaskan diri untuk masa depan. Seharusnya aku kecewa dengan pernyataan sikapnya. Nyatanya tidak. Malah dengan itu perasaanku pada Ananda kian bersimpuh-simpuh. Di hari yang lain, Ananda mengajukan pertanyaan yang aneh sekaligus mencolok. Aku baru tahu mama kamu memelihara kera. Kera? Iya, monyet berbulu abu-abu. Aku melihatnya kemarin di kamarnya. Di kamarnya? Yang dekat taman kecil itu loh. Oh, aku lupa, itu bukan kamarnya kan? Saat itu aku tak percaya, tapi juga tak sampai hati menuduhnya berdusta. Maka hanya ku jawab, iya, itu sudah 1 tahun ia rawat. Cara yang terbaik memahami ucapan Ananda ialah menanyakan mama secara langsung. Tiba-tiba suara mama diangkat tinggi-tinggi setelah aku tanyakan soal itu. Sukar dijelaskan.
Kejadian itu membuat aku dan mama bertengkar. Ia menuduh Ananda yang bukan-bukan, gila, halusinasi, kebanyakan minum tablet antidepresan dan banyak lainnya. Sejujurnya aku lebih heran pada sikap mama. Jika ia tidak memelihara kera, bukanlah cukup bilang tidak, atau ia bisa menunjukkan sebentar kamar rahasianya agar aku bisa melihat kebenarannya. Aku pun tidak percaya mama mengadopsi monyet abu-abu. Tetapi buat apa juga ia jadi histeris gitu. Setelah kejadian itu, rumah kami serasa berubah sangat panas seiring pertengkaran yang tiada berkesudahan. Aku masih belum mengerti jalan pikiran mama, mengapa perkara kera jadi serumit ini. Pada ujungnya ia bahkan tidak bisa lagi menerima kehadiran Ananda. Dengan semestinya hubunganku dengan gadis itu ikut memburuk. Kami pun berpisah jalan tanpa alasan yang bisa aku pahami. Kesehatan mama sering terganggu sejak perkara monyet abu-abu. Mulanya sekedar batuk biasa dengan beberapa gejala yang mirip radang tenggorokan. Namun lama-kelamaan batuknya tidak kunjung reda. Mama mengaku sudah memeriksakan kesehatannya. Dengan kata dokter itu memang radang tenggorokan. Kupikir sakitnya bakal cepat sembuh, tapi ternyata tidak. Aku di situ terlambat menyadari kondisi kesehatan mama yang turun secara drastis. Satu pagi dia hampir terjatuh saat turun tangga. Aku segera menolongnya dan saat itulah aku tahu badannya begitu kurus. Ma, ku periksa sekarang ya. Udah gak usah, mama baik-baik aja kok. Ini cuma nafsu makan mama yang menurun. Kuletakkan telapak tangan di lehernya. Suhunya normal, namun wajahnya pucat bukan main. Bibirnya mengkerut seperti kulit jeruk kering dan jemarinya agak gemetaran. Tentu aku tidak perlu menunggu persetujuannya untuk diantar ke dokter. Jadi kuangkat saja mama dengan paksa. Namun aku terheran betapa berat tubuh mama. Bahkan ia tidak beranjak barang sejengkal pun meski kukerahkan tenaga sekuatnya. Mama, ada apa? Aku tak bisa berbohong, ini membuatku berdebar. Kemudian wanita itu turun sendiri hingga lenyap ke dalam kamarnya. Suatu hari, satu malam, pikiranku sengkarut mengkhawatirkan mama. Ia tak lagi keluar kamar, hanya masih menyahut kalau dipanggil namanya. Makan tidak, minum pun tidak. Bagaimana ia bisa kembali sehat kalau begitu? Sehari berikutnya, mama mengetuk kamarku. Buru-buru ketemu dia. Ya ampun, hari itu dia berjalan dengan tongkat. Pakaian gaun selutut warna hitam dibalut jas hitam dan bersepatu hitam pula. Ia bersuara dengan lirih. Antarkan mama sekarang, bawalah baju hangat. Akhirnya dia lunak juga untuk diperiksa. Secepatnya aku berkemas dan lalu kami pun pergi. Di satu perempatan jalan, mama berkata, "Nak, kita ke kiri. Itu bukan arah rumah sakit, Ma." Mama bukan ingin ke rumah sakit. Terus mama mau kemana? Tiba-tiba ia langsung menyentuh tangan diiringi ucapan. Kemudian aku tidak mampu membantahnya. Ini sudah saatnya kamu harus tahu kebenarannya. Demikian, akhirnya aku menjadi penurut. Mama menuntun aku menuju jalan tol yang arahnya ke Cikampek. Selanjutnya, ia lebih banyak tidur di perjalanan. Hanya sekali-sekali terjaga untuk memastikan arah. Tak terasa aku telah mengemudi sampai Jawa Timur. Cepat sekali, bahkan ini tidak mungkin. Baru 5 jam dan langit masih sangat terik. Kemudian mama menyuruh berhenti ketika mobil melewati sebuah bakul pisang. Dari dalam ia panggil penjualnya, meminta sekian tandan pisang Raja Bulu yang segera dimasukkan ke dalam bagasi dan kabin belakang sehingga penuh dan sesak. Selanjutnya ia mengarahkan rute ke selatan, melintasi kota demi kota, hingga kami tiba di sebuah ruas jalan sepi yang dinaungi pepohonan rindang. Kemudian mama menyuruhku agak pelan dan akhirnya berhenti di sini. Sedan kuntikan lebih menepi, di kanan kiri tampak rimbun. Sesekali ada kendaraan lewat. Sepi. Aku tak tahu tempat ini, tapi ku dengar suara keras saut menyaut. Untuk apa kemari kita, Ma? Mama saat itu sedang memejamkan mata sembari berkomat-kamit semaunya. Pertanyaanku tidak digubris. Baiklah, kita tunggu saja dia maunya apa.
Kusadari belakangan kalau suara beruk makin bising. Agaknya mereka sedang mendekat. Terus terang ini mulai menakutkan. Di sebelahku mama terus mengumik tidak jelas. Di arah yang lain suara segerombolan kera semakin terasa dekat. Adakah mama sedang memanggil kera dan apa hubungan ia dengan binatang-binatang itu? Pikiran ini berusaha segesitnya mengait-ngaitkan semua pengalaman yang terlewatkan. Semenjak masa kecilku, mama yang pontang-panting bekerja, lalu keadaan berubah begitu terbalik. Segala hal jadi sangat membahagiakan. Harta yang berlimpah-limpah hingga aku bertemu Ananda yang kucintai dengan sangat-sangat. Bahkan tidaklah berkurang apapun perasaanku sampai hari ini. Namun dia jugalah yang menghadirkan perdebatan tentang kera berbulu abu-abu. Wajah-wajah kera itu akhirnya muncul dengan berduyun-duyun seperti dugaanku. Hanya tidak kukira mereka teramat banyak. Mereka mendekat sangat berani. Kaca sedan buru-buru kututup. Bersamaan dengan itu aku menengok mama yang mendengarkan suaranya yang semakin tertatih. Kekasihmu benar, Ananda. Mataku segera berpaling lagi menuju sekawanan kera. Dengan bibir gemetar kutanya. Aku tak mengerti maksud mama. Turunlah nak, keluar dari mobil lalu temui mereka. Berikan semua pisang yang sudah kita beli karena semata-mata itu untuk mereka. Aku masih tak mengerti kenapa mama mengajakku kemari dan apa hubungannya dengan mama. Kamu pernah berkata mau menengok kakakmu Gio. Di sinikah makam Mas Gio, Ma? Di mana letaknya? Itu hanya akan kamu ketahui setelah kamu turuti ucapan mama. Langsung saja, Ma, ada apa sebenarnya? Tidak selayaknya kutinggikan suaraku sementara keadaan mama begitu lemah. Tapi aku tidak sabar mengetahui kebenaran semuanya. Aku merasa sudah ditipu secara telak oleh semua rahasia mama yang omong kosong. Ceritakan saja, Ma, aku bukan anak kecil lagi. Kudengar nafas mama semakin payah. Namun ia tetap bersuara. Cerebral palsy. Apa? Siapa yang cerebral palsy? Gio, kakakmu. Dia mengidap kelainan itu. Karena itu Mas Gio meninggal ya. Setelah itu mama menundukkan pandangan. Dengan kata-kata yang terus kedengar, ujarnya, mama telah menukarnya dengan kemudahan hidup. Ia menjeda ucapannya karena tangis yang tak tertahankan. Yang dapat kulakukan hanyalah menunggu kelanjutannya. Itu mama ketahui saat umurnya 10 bulan. Mama dan papamu berusaha sabar dengan kenyataan itu. Kemudian kamu hadir di perut mama dan segalanya tiba-tiba menjadi amat sulit ketika papamu meninggal. Apa maksud mama menukar Mas Gio? Tumbal, nak. Tumbal. Berhubungan dengan paranormal. Ya, mama mendatangi paranormal sehingga bisa sampai ke tempat ini. Disinilah mama mengadakan perjanjian dengan makhluk gaib. Ini terlalu membingungkan lantaran aku tidak pernah diajarkan dan terutama jadi tidak peduli pada soal spiritual, kepercayaan dan sebagainya. Namun aku harus memahami kebenaran dan itulah yang ingin ku ketahui melebihi apapun. Kemudian berkata lagi mama, Gio adalah seekor di antara mereka. Kala itu mama memasrahkannya kepada mereka. Sebagai gantinya mama merawat salah satu makhluk gaib yang menjelma sebagai kera. Artinya mama benar-benar merawat monyet di dalam kamar rahasia. Wanita itu mengangguk seraya tersungguh-sungguh. Kutanya lagi, kenapa aku tak melihat monyet di rumah lama kita, Ma? Mama menitipkannya di tempat paranormal. Juga mengapa dia tak pernah bersuara atau semacamnya? Nak, suara mama tiba-tiba kokoh, namun segera setelahnya ia kembali lemah. Cepat keluar sekarang. Waktu kita hampir habis. Kamu akan mengetahui lebih banyak setelah itu. Di tengah kebingungan, aku memilih untuk menuruti ucapannya. Pintu sedan kudorong. Bertepatan dengan itu, komplotan kera mendekat dengan awas. Yang aneh, mereka tidak lagi berisik. Maka aku keluarkanlah bertanan-tanan pisang dari kabin belakang dan bagasi. Pandanganku tak kalah awas. Kalau hewan itu bermaksud jahat. Namun mereka berhenti di batas tertentu, seolah mengerti bahwa aku datang membawa kesenangan untuknya. Satu demi satu tandan pisang kuletakkan di dekat mereka hingga tiada yang tersisa. Tak lama setelahnya mereka segera mencabutnya.
Aku heran, monyet itu tampak begitu sopan. Mereka hanya mengambil satu lalu memberi giliran kepada kawannya. Pada waktunya tantan-tantan itu menjadi botak. Para kera telah mundur, tapi tidak jauh-jauh. Sedang aku mematung di tepi jalan, mengawasi mereka satu persatu. Akhirnya ada sesuatu yang membuat kepalaku bertanya-tanya, yakni seekor kera yang rupanya sangat dekat dari tempat aku berdiri. Tidak seperti yang lain, ia semata-mata mematung seraya menatapku. Juga dia tidak mengambil bagian sedikit pun. Apakah jangan-jangan ini adalah yang diceritakan Mama? Aku balas menatap yang seekor itu. Mata kami saling berpaut. Bulunya abu-abu, wujudnya tak berselisih dengan yang lain. Namun semakin lama aku tak dapat mengalihkan pandang darinya. Dia sangat menarik namun juga pemurung. Tanpa kusangka sebelumnya bibirku berucap, "Mas Gio." Entah bagaimana, sesudah aku panggil namanya, aku tidak lagi melihat kera itu, melainkan sosok bayi mungil yang bersandar pada batang pohon. Ia memperdengarkan rengekan keras yang bersambung-sambung sekaligus memedihkan. Mustahil aku diam saja, melainkan berusaha menghampirinya. Maka kami menjadi sangat dekat hingga kemudian kusentuh bayi itu. Kebenaran ini rupanya terlalu menyakitkan. Aku menangis sekeras-kerasnya disaksikan sekawanan kera. Sejenak aku tak dapat memikirkan apapun hingga tiba-tiba aku ingat Mama. Dengan itu segera aku putar kepala ke belakang. Mama tidak kelihatan di kursi depan. Aku mundur menuju sedan, sedangkan Mama sungguh-sungguh lenyap. Mustahil dia pergi jauh. Aku harus segera mendapatkan Mama. Alih-alih begitu, aku dikejutkan sesuatu yang lain. Seekor kera muncul dari balik pintu mobil yang masih terbuka, berjalan lurus dengan tatap yang ditautkan padaku. Aku memperhatikan langkahnya dan rupanya ia berhenti pada seekor kera di bawah sebuah pohon yang membuatku menangis haru. Pada saat itu aku baru percaya bahwa keluargaku sangatlah tidak bahagia.